Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Rasulullah mengingatkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalku, kata Rasulullah, kalian akan menyaksikan umara. Umara itu pemerintah atau penguasa yang kadzab wa dhalim, pembohong dan dhalim. Kalau kata Rasulullah, kalau kalian membenarkan kebohongannya, mendukung kedzalimannya, kata Rasulullah, laisa minna, bukan golonganku, kata Rasulullah. Kalian bukan golonganku, kata Rasulullah. Dan kalian nanti di yaumil qiyamah tidak akan bisa meminum al-khawtun nabi, telaga Nabi, yaitu air telaga Al-Kautsar. Sebaliknya, manakala kalian tidak membenarkan, tidak membenarkan kebohongan penguasa kalian dan tidak mendukung kezaliman penguasa kalian, kata Rasulullah, kalian golonganku. Dan kalian nanti di yaumil qiyamah akan bisa meminum air telaga Al-Kautsar. Jadi kita diberikan arahan yang jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di ath-tharah wa umuran tungkirunaha. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan ath-tharah. Itu ulama-ulama hadis menafsirkan ath-tharah itu penguasa yang zalim. Wa umuran tungkirunaha, apa-apa yang tidak kamu senangi malah dimunculkan. Jadi menurut kita itu pelanggaran agama, malah didukung oleh penguasa. Nah itu. Saya kira paham sudah. Saya nggak usah nyebut, wong barusan saja tanggal 4 November kemarin. Ya. Sudah jelas gitu ya. Nah itu. Jadi ini pelecehan agama. Dia melecehkan kitab sucinya umat Islam. Kok malah didukung, dibela. Nah, di mana-mana Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, mulai zaman Orde Baru, itu ada Arswendo Atmaulidoto. Dia melecehkan Rasulullah. Langsung ditangkap, ya kan? Kemudian dihukum 5 tahun penjara. Ada lagi Lia Eden yang dia melecehkan ajaran Islam. Dia ngaku malaikat Jibril, ya kan? Langsung ditangkap, disidang, divonis 5 tahun penjara. Kemudian Ahmad Musaddiq, dia ngaku sebagai nabi. Wong mantan pengurus bulu tangkis saja ngaku sebagai nabi. Langsung ditangkap, diajukan ke kepolisian, diserahkan pengadilan, disidang, vonis 5 tahun penjara. Begitu juga yang lain-lain. Dulu ada Pak Lutfi Ishak, ya kan? Kemudian ada lagi sampai terakhir Pak Dahlan Iskan, ditangkap, ditahan, ya kan? Dimasukkan. Kemudian Pak Irman Gusman, Ketua DPD Pusat, Dewan Perwakilan Daerah Pusat, langsung ditangkap, ditahan. Nah ini giliran orang Cina, statusnya tersangka. Ini statusnya sudah tersangka, tidak ditahan-tahan. Jadi ini justru yang melakukan rasial, itu justru pemerintah, penguasa. Tidak adil, ya kan? Jadi kalau pribumi
langsung tahan, tangkap, tahan, vonis penjara, ya kan? Contoh lagi, ibu nenek Saini kalau nggak salah, nenek Seni kalau dia ngambil pohon di hutan gara-gara lapar, ngambil pohon di hutan, langsung ditangkap, ditahan, diajukan polisi, kemudian disidang, kena 1 tahun penjara. Giliran orang Cina bakar 20.000 hektar di Kalimantan itu, bebas. Karena di Indonesia ini hukumnya KUHP, hukumnya penjajah, hukum kafir. Jadi kasih uang habis perkara. Ini Pak, di Indonesia ini. Jadi kalau pribumi langsung cerat. Gitu. Tapi kalau Cina, nah ini. Jadi ini ada ketidakadilan di Indonesia ini. Ada ketidakadilan. Nah ini namanya kalau sudah tidak adil itu dolim apa enggak itu? Dolim. Rasulullah SAW mengingatkan, sahabatnya tanya, wahai Rasulullah, kalau sudah saya mendapati penguasa yang dolim seperti itu, apa yang kau wasiatkan? Rasulullah memberikan jawaban, qala addu ilaihim haqqahum wassalallahu haqqakum. Tunaikan hak-hak pemimpin atau penguasa kalian dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Masya Allah Pak, Rasulullah SAW mengajari kita, walaupun penguasa ini mau dolimnya seperti itu, ya kan? Rasulullah menyuruh umatnya untuk menjadi warga negara yang baik, untuk menjadi rakyat yang baik. Masya Allah. Nanti kata Rasulullah, tunggu di Al-Khawtun Nabi, di telagaku. Kata Rasulullah, sabar. Sabar. Disuruh sabar. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi kan kecuali kalau sudah Islam dilecehkan, Al-Quran dihina, kira-kira diam enggak? Ketika Islam dilecehkan, ketika Al-Quran dinistakan, kita sebagai umat Rasulullah diam enggak? Tidak boleh. Kata Buya Hamka, Allahumma yarham, kalau Islam dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, kamu diam, ganti bajumu dengan kain kafan, katanya. Berarti apa Pak? Mati kita itu sudah. Pak, Ibu, cacing, kalau Ibu, Bapak nginjak, masih bergerak enggak dia? Masih mulet. Nah kita ini manusia loh Pak, diinjak, kira-kira pasrah enggak? Enggak. Jadi beda Islam dengan Kristiani. Kalau Kristiani itu ditampar pipi kiri, serahkan pipi kanan. Nah kalau Islam lain kan. Nah kalau kemudian kan ada kisos, ya kan? Benar enggak itu? Kisos. Kecuali kalau kamu memberi maaf. Nah Masya Allah, itulah akhlak, ya kan? Akhlak Islam itu lebih mulia di hadapan Allah. Akan tetapi kalau sudah kesalahan ini ya harus dihukum, ya kan? Jadi ini ketidakadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada umatnya, nanti kamu akan menyaksikan di mana orang jujur, orang amanah disingkirkan, tidak mendapatkan kemuliaan.
Jadi orang jujur, orang amanah disingkirkan. Bahkan tidak diberi kehormatan. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Sementara pengkhianat, ini model Ahok, ini kan pengkhianat ini, malah dikasih kedudukan. Bahkan muliakan. Orang kafir loh ini. Kalian nanti akan menyaksikan, Bapak-bapak, Rasulullah mengabarkan. Orang dungu dimulia-muliakan. Orang dungu itu kan orang bodoh. Dimulia-muliakan. Sementara ulama tidak mendapatkan penghormatan sebagaimana layaknya. Sekarang sudah terjadi. Bahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengabarkan kalian akan menyaksikan ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah itu orang yang gak ngerti agama tapi mimpin rakyat. Jadi wudhunya saja habis basuh muka langsung basuh kaki. Wudhu habis basuh muka langsung basuh kaki. Saking gak ngerti agama, Pak. Ini sekarang ini mimpin rakyat. Titik-titik lah. Saya kira sudah paham ya. Rakyat titik-titik. Bahkan pernah ini menteri-menteri ini pas mau sholat jamaah, Bapak Ibu masih ingat, masih kenal Ibu Hajah siapa itu, Khofifah Indah Parawangsa, suruh jadi imam. Jadi Bu Khofifah itu suruh jadi imam. Ini kan berarti nggak ngerti agama. Tapi sekarang ini mimpin. Titik. Astagfirullah. Ketika umroh, biasanya yang kan kanan pakai ihram itu loh. Ya. Ini kebalik. Karena saking nggak ngerti agama. Bahkan ketika datang di gedung PP Pusat Muhammadiyah di Jalan Keramat itu, di belakangnya ada Profesor Din Samsudin dan banyak pengurus di situ. Baru kali ini kata Pak Din Samsudin, sholat duhur berjamaah nggak khusyuk. Baru kali ini, karena yang jadi imam titik. Itu sholat duhur. Ndane yang sholat maghrib yang jahar itu, ya kan? Astagfirullah. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah akan muncul ar-ruwaibidah. Orang nggak ngerti agama, tapi mimpin. Jadi seperti itu. Sudahlah itu, anggap titik-titik. Nah sekarang balik lagi ke bahasan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini pengakuan pakar-pakar sejarah. Tapi pakar-pakar sejarah orang kafir, Pak. Ini orang kafir. Ya. Saya kabari dulu. Jadi ini menurut pengakuan pakar-pakar sejarah orang kafir. Dan lembaga-lembaga riset internasional milik orang kafir. Ini contoh. Arnold Toynbee. Dia ini pakar sejarah Inggris yang cukup terkenal di dunia. Tahun 1954 dia tulis buku, itu bukunya jadi bestseller, terkenal. Ya. Judulnya Civilization on Trial, Ujian Atas Peradaban. Kata dia, Uni Soviet, jadi pasca Perang Salib episode yang kedua,
termasuk Indonesia kena bagian jatah perang salib 350 tahun oleh Belanda. Itu muncul dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Kata Arnold Toynbee, Uni Soviet itu pusat komunis internasional, pasti hancur. Termasuk juga Amerika, itu pasti hancur. Coba Pak, ini orang kafir loh ini, pakar sejarah orang kafir. Sementara kata dia, peradaban Islam akan menjadi ancaman terbesar bagi kapitalisme Amerika. Jadi kata dia, dunia Islam akan bangkit. Karena mereka memiliki keyakinan, karena bahasa kita keyakinan itu apa Pak? Akidah. Dan spiritualitas yang kuat. Ibadah yang kuat. Umat Islam itu tidak pernah tidak mempercayai riba. Muamalah dengan cara riba. Atau bahasa kita bunga pinjaman. Nah, itu tidak kenal kata dia. Oleh karena itu kata dia, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi setelah Uni Soviet itu tahun 1954 ternyata hancur tahun 1991 Uni Soviet. Hancur, pecah semuanya, sisa satu, sekarang Rusia. Jadi Uni Soviet itu hancur, tinggal satu, sekarang Rusia. Kemudian Amerika sudah mulai kedodoran. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Nah, kata dia ngakui bagaimana Islam pernah memimpin dunia sepanjang 1353 tahun. Mulai masa nubuwah, Khulafaur Rasyidin, Daulah Muawiyah, Daulah Abbasiyah, dilanjutkan Daulah Utsmaniyah. Jadi Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Panjang sekali. Kemudian kalau kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu Allah pergelirkan di tengah-tengah manusia supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Akhirnya sepanjang 1353 tahun mukmin memimpin dunia ini. Golongan mukmin memimpin dunia ini. Setelah itu Allah ganti. Ini sunnah at-tadawul, sunnah pergantian kepemimpinan dunia. Mulai tumbangnya kekhalifahan Turki Utsmani sampai hari ini dunia dikendalikan oleh Golkaf. Golkaf itu apa Pak? Golongan kafir sampai hari ini. Kata dia, setelah Islam berhasil menghancurkan pasukan salib yang dimotori mulai dari Salahuddin Al-Ayyubi sampai dinasti Mamluk, bahkan sampai menghancurkan pasukan salib, kemudian pasukan Mongol atau yang sering kita kenal bangsa Tartar, akhirnya sekarang benar-benar diperhinakan oleh Islam, oleh pasukan Islam. Sekarang ini kata dia, Islam sedang berada dalam tidur yang lelap. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Arnold Toynbee, umat Islam itu lagi tidur. Kata dia, namun situasi global itu dapat membangunkan umat Islam untuk sekali lagi. Dan artinya orang kafir percaya bahwa masa depan itu Islam kembali memimpin dunia ini. Pak, Bu, orang kafir saja percaya bahwa masa depan itu ada di tangan Islam. Nah, kalau umat Islam tidak percaya itu kebangetan. Orang kafir saja percaya nanti Islam akan kembali memimpin dunia ini. Ayatnya kan jelas.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, Al-Qur'anul Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi ini jaminan dari Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, yang meninggikan langit tanpa tiang ini, mengabarkan bahwa Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas semua agama-agama ini, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Nah ini, begitu juga hadis-hadis sahih mengabarkan bahwa masa depan ada di tangan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Arnold Toynbee berdoa. Di akhir tulisannya itu dia berdoa. Ini doanya orang kafir, Pak. Doanya orang kafir ini. Semoga ini tidak terjadi. Muga-muga umat Islam itu turu terus. Ojo tangi-tangi. Kenapa? Kata Arnold Toynbee, ini pakar sejarah orang kafir, nek umat Islam itu tangi, Islam ini akan bangkit. Itu. Jadi akhirnya orang-orang kafir itu bikin pil tidur KW1. Pil tidur itu kualitas 1 supaya umat Islam turu terus. Jadi gambarannya itu seperti itu, Pak. Guyonannya itu seperti itu ya. Ada lagi pakar sejarah. Ini saya sama sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada lembaga riset dunia. Namanya, ini milik orang kafir, The Pew Forum on Religion and Public Life. Dia nulis sebuah hasil riset dunia, mapping the global Muslim population. Dia tulis di sini, Islam tahun itu riset penelitian sampai tahun 2005. Ternyata umat Islam sak dunia ini, sak donya ini 1,57 miliar. Jadi kalau dihitung data statistik tahun 1934 sampai 1934 sampai 1984, pemeluk Islam seluruh dunia ini meningkat 235%. Yahudi cuma 4% kenaikannya. Nasrani 47%. Ini tingkat global loh, Pak, dunia. Jadi perkembangan yang memeluk Islam itu seluruh dunia 235%. Dahsyat. Bahkan penyebarannya luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini hasil kesimpulannya. 1 dari 4 penduduk dunia itu Muslim. Bahkan tahun 2070 itu, ini lembaga riset milik orang kafir, tahun 2070 Islam itu akan menjadi agama terbesar seluruh dunia. Allahu Akbar. Ini lembaganya orang kafir loh, Pak, meneliti seperti ini. Nah, kalau orang Islam tidak percaya itu kan kebangetan itu, Pak. Jadi ini lembaganya orang kafir. Jadi masa depan itu ada di tangan Islam. Nah, akhirnya coba kita lihat itu perkembangan Islam seperti itu. Bahkan di Eropa, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, itu perkembangan Islam dahsyat. Diprediksi tahun 2020, apalagi terjadi migrasi besar-besaran ke Eropa, itu umat Islam 50-50, 50% Muslim, 50% Kristiani. Artinya apa? Kebangkitan di Islam di Eropa tanpa peperangan, cuma dengan kekuatan akidah dan spiritual. Itu Islam masuk Eropa.
Nah sekarang bagaimana ketakutan tokoh-tokoh kafir internasional? Ini contoh Ben Gurion, ini orangnya. Ben Gurion ini Perdana Menteri Israel yang pertama. Di depan parlemen Israel dia katakan, kami tidak takut kepada paham sosialisme, tidak takut adanya satu kebangkitan dan berbagai macam bentuk demokrasi di muka bumi ini, tetapi kami takut kepada Islam. Ia bagaikan singa yang masih tidur terlelap panjang. Jadi ini Perdana Menteri Israel yang pertama, dia takut kepada Islam dan kaum muslimin. Karena apa? Umat Islam itu kata dia seperti singa yang masih terlelap tidur panjang. Nah kalau bangun, itu apa Pak? Oh, mengaum. Itu. Jadi seperti itu. Ini ketakutan tokoh-tokoh kafir internasional. Asia Buman. Ini tokoh misionaris dunia. Dia tulis di majalah Misionaris Internasional. Sesungguhnya dunia barat telah mulai dihantui oleh rasa takut terhadap satu kekuatan atau power. Kekuatan itu adalah Islam. Rasa takut itu timbul oleh beberapa unsur, di antaranya sejak Islam tumbuh di kota Mekah, jumlah pengikut agama ini atau jumlah pengikut Islam tidak pernah berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Pak, Bu, di Eropa, itu di Inggris, itu sekarang yang kalau Ahad pagi, Minggu pagi, itu yang masuk ke gereja itu orang bawa tekan. Terus yang gagah-gagah, yang muda-muda, wis ke bar, kafe, prostitusi, homer, macam-macam. Akhirnya di Inggris 20 gereja dijual. Yang beli siapa? Umat Islam. Itu di pusat kota London di Inggris. Itu ada gereja katedral terbesar di Inggris. Itu dibeli oleh umat Islam. Dulu namanya Cat Stevens, itu musisi dunia. Diberi hidayah oleh Allah, masuk Islam, berubah namanya jadi Yusuf Islam. Dibeli gereja katedral terbesar di Inggris di pusat kota London ini. Sekarang diubah jadi Islamic Center. Masya Allah, luar biasa. Bahkan di pusatnya Katolik dunia, mana itu pusat Katolik dunia? Roma, Vatikan. Itu beberapa tahun yang lalu diresmikan masjid terbesar se-Eropa untuk nampung hampir 1 juta umat Islam di Roma. Jadi Rasulullah sudah memberikan kabar nanti di akhir zaman Roma akan dikuasai oleh umat Islam. Bahkan Istanbul, Turki, Konstantinopel dikabarkan oleh Rasulullah nanti akan kembali dikuasai oleh umat Islam untuk kedua kalinya. Sekarang tanda-tandanya sudah nampak yang dimotori oleh Presiden Tayyip Erdogan. Nah, ini. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah mulai nampak. Bahkan Gitner, seorang orientalis barat, dia katakan kekuatan yang tersimpan di dalam Islam itulah yang ditakuti oleh Eropa sekarang ini. Bahkan kardinal itu di bawah paus. Setelah paus, kardinal, setelah kardinal, pastor, ya kan? Kata dia, Eropa harus bangkit menghadapi Islam. Dulu kita menguasai dengan kekuatan senjata. Dulu itu Eropa kan dikuasai oleh Islam. Kemudian dia menggunakan peperangan, pasukan salib, akhirnya kalah. Tapi sekarang ini kata dia, kembali umat Islam menguasai Eropa kembali tanpa peperangan, hanya lewat kekuatan akidah dan spiritual. Nah itu. Nah akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Ini tokoh Gladstone, William Ewart Gladstone, itu Perdana Menteri Inggris yang pertama. Dia katakan, percuma kita memerangi umat Islam itu. Percuma kita memerangi umat Islam itu. Dan tidak akan mampu menguasainya selama di dadanya pemuda dan pemudi Islam itu masih bertengger Al-Quran. Jadi kata dia, selama pemuda dan pemudi Islam itu masih bertengger di dalam hatinya kalamullah Al-Quranul Karim, orang kafir itu tidak bisa menguasai. Oleh karena itu tugas kita sekarang cabut Al-Quran itu, jauhkan Al-Quran itu dari pemuda dan pemudi Islam. Jauhkan Al-Quran itu dari generasi muda Islam. Kira-kira sudah dijalankan enggak? Sudah. Dulu tahun berapa, tahun 19 berapa gitu ya, 1998, terus itu di mana-mana taman pendidikan Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran. Benar enggak ini? Akhirnya Amerika ngerojok jutaan US dollar, minta kepada pemerintah untuk merubah, karena ini apa? Membahayakan Amerika. Ini membahayakan Amerika. Kenapa? Kalau sejak kecil anak itu dengar Al-Quran, 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 ya kan? Ini membahayakan Amerika. Akhirnya Amerika ngerojok jutaan US dollar kepada pemerintah Indonesia, disuruh ngerubah, jadilah PAUD, bener, pendidikan usia dini. Kata-kata Al-Quran sudah hilang. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Jadi orang-orang kafir ini, Amerika ini benar-benar menjauhkan generasi muda Islam Indonesia ini dari Al-Quran. Akhirnya Allah munculkan, ini makarnya Allah sudah, lahirlah di mana-mana pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, bahkan di stasiun televisi ada Indonesia Hafidh, ya kan, yang dimotori oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Ada dai cilik, bahkan yang cukup mengagetkan, ada seorang anak kecil tingkat SD namanya Musa. Masya Allah, ketika lomba hafalan hifdzul Quran internasional di Mesir, juara dan membanggakan nama Indonesia tanpa biaya dari pemerintah. Justru yang dibiayai oleh pemerintah lomba balap mobil. Itu pemuda itu Cina apa? Cina. Itu yang dibiayai pemerintah. Sementara yang mengharumkan Indonesia di lingkup internasional, Musa, namanya Ananda Musa, tanpa biaya dari pemerintah, bondo dewi, berangkat ke lomba hafalan Quran internasional. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya, jadi kalau Al-Quran itu dijauhkan dari generasi muda Islam Indonesia, kita akan menguasai mereka, kita akan menang dan menguasai mereka. Kemudian minuman keras, khamr, musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 bom Miriam. Akhirnya minum-minuman keras dibuka lebar-lebar, konser-konser musik dibebaskan untuk menghancurkan generasi muda Islam Indonesia. Kira-kira sudah terjadi apa belum? Sudah. Jadi perintahnya itu dari sini, Pak. Inspirasinya itu dari sini.
Gladstone. Oleh karena itu, tanamkan ke dalam hati generasi muda Islam cinta terhadap materi, cinta terhadap dunia dan seks. Itu sudah. Kalau bahasa kita maksiat. Itu. Rusak generasi mudanya. Ini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Samuel Zwemer, ini tokoh Yahudi, misionaris dunia juga, hancurkan akidahnya. Dengan cara apa? Sebarkan ajaran sekuler. Apa sekuler? Pisahkan Islam itu dari kehidupannya. Ini. Nah sekarang bagaimana kenyataan, realitas di Indonesia, kenyataan di Indonesia? Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pernah disampaikan oleh Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, yaitu Panglima TNI, di acara Indonesia Layar Club di TV One. Indonesia sekarang ini benar-benar dikuasai oleh Amerika dan Cina. Ini yang ngomong Panglima TNI ketika di Indonesia Layar Club TV One. Nah sementara Metro Tipu ya, ini benar-benar bolak-balik acaranya itu mendiskreditkan umat Islam. Makanya itu disebut Metro Tipu. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Metro TV itu bukan milik Surya Paloh. Ternyata Surya Paloh itu kan seorang muslim, ya kan? Dari Aceh. Itu untuk boneka saja. Itu yang pemiliknya adalah James Riyadi. Tokoh Cina yang ingin menghancurkan Islam di Indonesia ini. Milik Lipo Group. Itu. Makanya kan tayangan-tayangannya selalu mengecewakan umat Islam. Selalu menyudutkan umat Islam. Makanya ketika tanggal 4 November di Jakarta itu, ketika wartawan Metro TV hadir, langsung diusir oleh umat Islam. Itu Metro Tipu, Metro Tipu, Metro Tipu gitu. Jadi itu Pak, lari Pak, sak mobil-mobilnya lari. Itu. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika rundingan tanggal 5 Maret di Beijing, tanggal 5 Maret 2007, rundingan Pak. Kalau bahasa kita musyawarah. Jadi Amerika dan Cina rundingan, Indonesia bagian barat itu sudah milik Amerika, milik Cina. Indonesia bagian timur itu milik Amerika. Bagi tugas untuk mensekulerkan umat Islam di Indonesia. Ini disampaikan oleh Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, Panglima TNI. Sehingga akhirnya Indonesia benar-benar dicengkram oleh kapitalis Amerika plus komunis Cina. Nah, kira-kira Amerika punya pembantu enggak di Indonesia ini? Punya, Pak. Amerika ini punya pembantu di Indonesia ini. Apa? Menurut Syekh Abu Hurairah Khatib Ar-Rimi, Stat 2015, Syiah adalah senjata baru bagi Amerika untuk melemahkan dunia Islam, termasuk Indonesia. Jadi ini kerjasama. Jadi sekarang orang-orang Syiah dari Iran, Lebanon, Afghanistan itu dimasukkan ke Indonesia kurang lebih 10.000 untuk melemahkan umat Islam Ahlus Sunnah di Indonesia ini. Ini nyata loh Pak, nyata. Bahkan saya sudah melihat sendiri. Itu dimasukkan di Pekanbaru, Balikpapan, Makassar, Manado, Cisarua, Bogor, Wonosobo, Jawa Tengah, pantai selatan Pulau Jawa. Kurang lebih 10.000 pemuda-pemuda Syiah
untuk melemahkan Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia yang mayoritas ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari Jumat 15 April 2016, organisasi konferensi Islam OKI mengumumkan Iran adalah sponsor terorisme dunia. Jadi 53 negara lebih anggota OKI, organisasi konferensi Islam internasional, mengumumkan bahwa Iran itu adalah sponsor teroris dunia. Nah, Indonesia tadi kan sudah saya sampaikan, Pak. Indonesia sudah dikendalikan oleh Amerika dan Cina. Nah, kira-kira Indonesia ngikuti OKI atau ngikuti Amerika? Saya tanya, kira-kira Indonesia ngikuti organisasi konferensi Islam internasional atau Amerika? Amerika. Akhirnya Indonesia kerjasama. Ini siapa ini? Titik-titik. Akhirnya Indonesia kerjasama pemberantasan terorisme dengan negara sponsor teroris. Ini kan aneh, Pak. Kok kerjasama memerangi teroris dengan negara teroris? Kan aneh kan? Karena Iran itu adalah senjatanya Amerika. Ya akhirnya Pak, Indonesia harus sami'na wa ta'na. Tidak hanya taat, tapi taat. Tidak hanya taat, tapi taat. Itu Pak. Itulah kejadiannya. Termasuk wakil presiden. Ini kan tokoh Syiah Rafidhah Iran, Hasan Rohani. Nah, ini Pak. Nah, akhirnya dipanggil. Kan dipanggil, Pak. Dipanggil. Titik-titik. Dipanggil Barack Obama. Pada saat pertemuan negara-negara G20 di Beijing, hari Senin di Tiongkok, Cina, 10 November 2014. Barack Obama minta agar umat Islam dijadikan Islam moderat. Ini permintaan Barack Obama. Jadi ini aneh. Menurut Bapak, orang kafir ngurusi orang Islam, pantas enggak kira-kira? Itu menurut orang kita enggak pantas. Tapi menurut Allah pantas. Berarti kafirnya kafah. Ya. Jadi kalau orang kafir ngerusui rumah tangganya umat Islam, itu berarti kafirnya kafah. Nah, kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Itu. Jadi dari sononya sudah Allah menciptakan orang kafir itu untuk memusuhi umat Islam, memerangi umat Islam. Itu sudah settingan Allah, Pak. Jadi kalau ada orang kafir baik kepada umat Islam, berarti kafirnya belum kafah. Seperti itu. Ini ngerusui. Ini perintahnya. Akhirnya dibuatlah juknis, petunjuk dan teknis. Petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Ini. Siapa yang ditugasi? Itu lembaganya Rand Corporation. Lembaga think tank terbesar milik Amerika di California, Amerika Serikat. Itu kurang lebih 1.600 karyawannya, semua profesor, tidak ada S1, S2, S3. Nah, yang di Indonesia itu kepalanya adalah Profesor Cheryl Binet. Juga juknisnya itu seperti ini. Jadi Islam moderat yang diminta oleh Barack Obama, yang pertama,
umat Islam harus menolak tatbikus syariah, penegakan syariat Islam. Umat Islam Indonesia harus nolak. Itu yang diinginkan oleh Barack Obama. Jadi syariat Islam itu harus ditolak. Itu keinginan Barack Obama. Itu taghut internasional. Fir'aun internasional. Yang kedua, umat Islam diminta untuk meninggalkan penegakan syariat Islam dalam konstitusi negara. Tidak boleh. Padahal dalilnya itu kan tegas. Dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Barang siapa yang memutuskan perkara tidak dengan hukum-hukum Allah, maka Allah memberikan vonis kafir, dhalim, fasik. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menafsirkan surah Al-Maidah ayat 44 ini, ketika seorang muslim meyakini sampai i'tiqad ini, meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, maka jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat orang ini saat itu kafir. Benar enggak? Benar. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, ketika dia pakai hukum kafir itu untuk balas dendam, nah itu divonis dhalim. Dia terima hukum kafir itu ya, karena terpaksa, terancam, bahkan mungkin nyawanya jadi taruhan, diancam untuk dibunuh. Nah, itu dihukumi oleh jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah fasik. Ini. Sementara Barack Obama minta kepada umat Islam untuk tidak melembagakan syariat Islam dalam konstitusi negara. Padahal di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Ini. Bahkan tidak pernah dihapus itu. Atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Ini konstitusi negara. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, negara melindungi keyakinan warga negara Republik Indonesia. Ini kan konstitusi. Berarti kalau pemerintah melaksanakan Amerika, perintahnya Barack Obama, itu melanggar konstitusi apa enggak? Melanggar. Ya kan? Melanggar itu. Yang ketiga, perintah Barack Obama, umat Islam tidak boleh, artinya umat Islam harus menolak supremasi Islam atas agama lain. Jadi akhirnya Barack Obama mendukung disosialisasikan agama baru di Indonesia, namanya pluralisme agama, yaitu satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Sudah masuk enggak agama baru ini? Sudah. Coba, ini agama baru yang diciptakan oleh Yahudi sudah masuk ke Indonesia, sampai salamnya saja pluralisme. Coba di gedung MPR, titik-titik pidato.
Ya, titik-titik pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Om, santi, om. Itu suaranya, apa namanya itu, pidatonya titik. Benar enggak Pak? Dengar enggak itu? Benar. Berarti ini agama baru ini sudah diterima di Indonesia oleh penguasa. Nah kalau ditimbang menurut Al-Quran wa Sunnah, itu jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masuk nawakidul Islam, pembatal keislaman. Artinya saat itu juga gugur syahadatnya, gugur imannya, gugur Islamnya. Benar enggak kira-kira?